Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Duisa Salina. Kita bertemu pada pertemuan ke-6 mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan. Hari ini kita akan berdiskusi atau membicarakan seputar decision tree. Pada sebuah keputusan, ini biasanya terdiri dari 3 hal. Yang pertama, karena ada masalah. Yang kedua, adanya sekumpulan alternatif. Pada saat kita mempunyai beberapa alternatif, atau kita punya beberapa pilihan atau opsi, maka ini yang kita sebut nantinya pada saat kita memilih, ini yang kita sebut dengan keputusan. Jadi kalau pilihannya hanya satu, bukan pilihannya, kalau yang kita lakukan hanya satu, tidak ada lebih dari satu pilihan, maka ini bukan sebuah keputusan atau decision. Selain alternatif, juga ada sekumpulan ketidakpastian. Nah, seperti halnya yang sebelumnya gitu ya. Di decision ini dia bisa jadi mempunyai beberapa atau dihadapkan pada beberapa hal yang tidak pasti. Kalau saya pilih jalan ke kanan, apa ya yang terjadi? Kalau saya pilih ke kiri, nanti yang terjadi apa? Seperti itu. Jadi pada sebuah keputusan ada 3 hal ini. Permasalahan, kemudian sekumpulan alternatif, sekumpulan ketidakpastian. Nah, sehingga kita bisa lihat bahwa decision tree jika kita hubungkan dengan beberapa hal sebelumnya, ada permasalahan, kemudian ada alternatif, kemudian juga di sana ada beberapa hal yang tidak tertentu, maka kita bisa lanjutkan bahwa decision tree punya definisi setidaknya satu pemetaan mengenai alternatif ya, sama ya seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa ada beberapa alternatif atau pilihan-pilihan yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah. Selanjutnya pohon tersebut juga memperlihatkan faktor-faktor adanya kemungkinan. Tadi sudah dikatakan tentang uncertainties. Berapa hal-hal yang tidak bisa ditentukan atau tidak tertentu, atau berupa kemungkinan atau probabilitas yang akan mempengaruhi alternatif keputusan tersebut. Ya, di sini disertai dengan estimasi, perkiraan-perkiraan, kira-kira hasil akhirnya berapa. Kalau pilih A, berarti nanti hasil akhirnya apa. Kalau pilih B, hasil akhirnya apa. Kalau pilih C, bagaimana hasilnya. Seperti itu. Selanjutnya, definisi dari decision tree ini juga bisa dikatakan ini termasuk teknologi penelitian dalam jumlah besar dan kompleks gitu ya, rumit gitu ya. Dan untuk menentukan pola yang berguna. Jadi dikatakan ini adalah sebuah research gitu ya untuk sebuah penelitian. Karena terlalu rumit dan kompleksnya data, maka dengan menggunakan pendekatan decision tree ini akan mempermudah atau memungkinkan membuat model atau pemodelan dan mengekstraksi pengetahuan dari sebagian besar data yang ada. Selanjutnya, decision tree juga sebagai alat yang efektif di beberapa bidang seperti yang menggunakannya bisa data mining, kemudian text mining, ekstraksi informasi, machine learning, kemudian pengenalan pola atau pattern recognition. Nah, ini semua ini bisa dikatakan definisi gitu ya. Untuk mengenali decision tree itu ada beberapa hal yang telah dituliskan di sini.
Atau bisa juga dikatakan definisi dari decision tree adalah serangkaian kronologi. Jadi ada ceritanya gitu ya, karena memang berupa hierarki gitu ya. Serangkaian kronologi tentang keadaan apa yang mungkin terjadi ya. Tadi ada istilah probability, ketidaktentuan gitu ya. Jadi keadaan apa yang mungkin terjadi untuk tiap alternatif keputusan. Seperti itu. Yang harus ada dalam sebuah keputusan pada saat menggambarkan decision tree ya atau diagram keputusan, maka di sana harus ada alternatif, kemudian ada nilai kemungkinan gitu ya, nilai-nilai kemungkinan dan hasil gitu ya. Alternatif tadi sudah dikatakan bahwa tindakan dengan kejadian yang belum pasti gitu ya, bisa diambil, bisa tidak gitu ya. Kalau diambil apa efeknya gitu ya. Kemudian nilai kemungkinan, besarnya kemungkinan muncul dari setiap kejadian yang nggak pasti tadi. Kira-kira kalau saya pilih A, berapa nilai yang mungkin akan diberikan atau nilai yang akan muncul. Sedangkan berikutnya hasil dari penetapan alternatif tadi ternyata hasilnya bagaimana ya. Nah, di sini setidaknya ada 3 hal ini yang harus diperhatikan, ada alternatif, kemudian nilai kemungkinan dan hasil. Berdasarkan definisi yang telah disampaikan sebelumnya tadi, maka kita bisa mengambil manfaat dari decision tree itu diantaranya adalah satu, konsep dari pohon keputusan atau decision tree ini adalah mengubah data jadi pohon keputusan atau bisa juga dikatakan pohon klasifikasi dan aturan-aturan keputusan. Ya, jadi ada data bisa berupa alternatif-alternatif, kemudian nilai dan seterusnya. Ini bisa kita tuangkan dalam sebuah pohon keputusan. Berikutnya adalah manfaat utama dari penggunaan pohon keputusan, kemampuannya untuk membreakdown proses pengambilan keputusan. Kalau tadi saya sampaikan tentang definisi tentang decision tree itu diantaranya adalah memodelkan. Ya, kalau konsep memodelkannya membuatnya lebih sederhana atau lebih simpel sehingga masalah yang kompleks sekalipun akan lebih mudah dipahami dan otomatis bisa dicarikan solusi. Berikutnya adalah pohon keputusan juga bisa berguna untuk mengeksplorasi data, menemukan hubungan yang tersembunyi antara sejumlah calon variabel input dengan sebuah variabel target. Sebelumnya saya tampilkan kelebihan dari pohon keputusan dan juga pasti ada kekurangan ya. Terjadi overlap terutama ketika kelas-kelas dan kriteria yang digunakan jumlahnya sangat banyak. Hal tersebut juga dapat menyebabkan meningkatnya waktu pengambilan keputusan dan jumlah memori yang diperlukan. Terus mengakumulasi jumlah error dari setiap tingkat dalam sebuah pohon keputusan besar, kesulitan dalam mendesain pohon keputusan yang optimal. Jadi nggak semua orang bisa memodelkan data-data yang dimiliki gitu ya. Bisa jadi salah memodelkan gitu ya. Kemudian hasil kualitas keputusan yang didapatkan dari metode pohon keputusan sangat tergantung pada bagaimana pohon tersebut didesain. Ada kaitannya dengan kekurangan sebelumnya ya. Kalau si pembuatnya tadi kesulitan gitu ya membuat pohon keputusan gitu ya, maka bisa jadi keputusan atau kalau salah akhirnya membuat keputusan, maka bisa jadi keputusan yang dihasilkan untuk memecahkan masalah, mencari solusi tadi juga bisa jadi salah. Kita bisa lihat model decision tree-nya ya. Pohon keputusan itu bisa dikatakan model prediksi. Jadi memperkirakan kira-kira apa yang akan terjadi gitu ya. Model prediksi ini menggunakan struktur pohon atau struktur hierarki saya katakan tadi. Jadi berjenjang gitu ya. Selanjutnya model decision tree ini adalah setiap percabangan menyatakan kondisi yang harus dipenuhi. Jadi satu cabangnya itu
harus ada sampai nilai gitu ya, hasil yang bisa dicapai. Tiap ujung pohon menyatakan kelas data dan model pohon menjadi sebuah aturan ya. Jadi pada saat kita membuat model pohonnya itu salah, maka aturan yang kita buat juga salah. Nah, berikut adalah simbol yang terdapat pada decision tree. Simbol kotak ini untuk menggambarkan keputusan, sedangkan lingkaran untuk menggambarkan atau simpul ya. Jadi ketemunya garis itu ya. Garis satu dengan yang lain ini disimpulkan atau ditemukan dengan simpul kotak atau simpul lingkaran. Simpul kotak untuk menunjukkan bahwa ini sebuah keputusan. Kemudian simpul lingkaran adalah untuk menggambarkan bahwa ini adalah simpul kejadian yang tidak tertentu atau tidak pasti. Nah, ini penggambaran konsep dasarnya ya. Tadi sudah saya katakan bahwa kotak itu menggambarkan keputusan, simpul keputusan. Kemudian lingkaran itu kemungkinan ya, sesuatu yang tidak tentu. Nah, jika garis penghubung ini ya, garis penghubung, alternatif keputusan. Jadi sebuah sebuah kotak yang dihubungkan dengan garis ini adalah alternatif keputusan. Lingkaran dengan garis alternatif kemungkinan yang terjadi. Kita coba melihat contoh kasusnya. Nah, di sini kita coba masuk ke studi kasus gitu ya. Jadi kalau tadi saya katakan bahwa bertemunya kotak persegi ini dengan garis, ya ini garis ya, kotak dengan garis ini adalah alternatif keputusan. Sebuah perusahaan dia ingin memetakan alternatif keputusan. Yang pertama adalah apakah dia perlu berinvestasi. Ya. Yang kedua, perlu investasi atau tidak perlu. Itu ya. Setelah itu, nah, kalau investasi, apa yang terjadi jika perusahaan melakukan investasi? Nah, di sini ada simbol lingkaran yang dihubungkan dengan garis. Nah, ini adalah apa tadi? Simbol atau simpul ketidakpastian. Oke, jika perusahaan melakukan investasi, bisa jadi atau kemungkinan ya ada probability, bisa dikatakan kemungkinan, bisa dikatakan ketidakpastian gitu ya. Kemungkinan bisa sukses dalam artian mendapatkan keuntungan yang besar, atau bahkan bisa jadi kalau investasi bisa gagal, malah rugi. Itu ya. Nah, kalau kalau keputusan alternatif keputusan yang dipilih tidak investasi, di sini tidak ada simpul lingkaran yang dihubungkan dengan garis. Ini artinya apa? Ini sesuatu yang sudah pasti. Kalau tidak melakukan investasi, maka investasi dengan resiko kecil. Jadi ya nggak dapat keuntungan besar, ya juga nggak rugi gitu ya. Ya seperti biasanya saja, berjalan seperti biasanya. Tapi kan ini bisa dipastikan atau bukan lagi sebuah kemungkinan. Contoh berikutnya adalah sebuah perusahaan yang memutuskan membeli bahan mentah saat ini atau besok. Masing-masing tindakan memberi hasil yang berbeda pastinya. Apabila beli sekarang, harga bahan per unitnya bisa dipastikan harganya Rp14.000. Apabila membeli besok, ada dua kemungkinan yang terjadi, yaitu apa? Harganya bisa turun, bisa jadi nilainya Rp10.000, atau bahkan naik. Bisa sangat tinggi kenaikan atau nilai kenaikannya sebesar Rp20.000. Nah, dengan kemungkinan masing-masing 50%. Coba Anda gambarkan terlebih dahulu pohon keputusannya. Tentukan dulu
alternatif keputusan yang ada pada contoh satu ini apa? Gimana? Sudah mencoba? Oke, kita lanjut. Oke, beli sekarang atau beli besok? Yang beli sekarang, apakah ada ketidakpastian? Yang beli besok? Ya. Oke. Oke ya. Jadi pada saat kita dihadapkan pada sebuah kasus, maka pada saat kita ingin mengambil sebuah keputusan, maka kita akan mencoba memetakan alternatif keputusannya dulu yang pertama ya. Nah, di sini alternatif keputusannya adalah beli sekarang atau beli besok. Pada saat beli sekarang, dia tidak ada ketidakpastian atau tidak ada kemungkinan atau probabilitas di sana. Sedangkan untuk beli besok, di sini terlihat pada simpul lingkaran yang dihubungkan dengan garis bahwa bisa jadi atau kemungkinan harganya bisa turun dan harganya bisa naik. Tadi dikatakan bahwa nilai kemungkinan, besarnya nilai probabilitas atau kemungkinan sebesar 50%. Seperti ini ya. Nah, kita lihat pada saat beli sekarang dipastikan harganya pada beli besok bisa jadi 10.000, bisa jadi 20.000. Bagaimana hasilnya? Nah, pada saat kita memilih untuk beli besok, maka 50% atau 0,5 dikalikan harga jika turun, gitu ya. Nah, ditambah dengan 50% kemungkinan atau 0,5 dikalikan jika harganya naik. Nah, akhirnya kita dapatkan 15.000. Sedangkan apabila beli sekarang, ini bisa dipastikan bahwa harganya 14.000. Jadi kita bisa memilih untuk lebih baik beli sekarang karena memang nilai probabilitasnya lebih rendah dibanding apabila kita membelinya besok. Contoh berikutnya, kegiatan pengembangan produk. Nah, ini sebuah perusahaan ingin mengembangkan sebuah produk. Cerita berikutnya, meneruskan penjualan tanpa mengadakan perubahan atau menghentikan produk. Nah, dari contoh ini kita sudah bisa menentukan adanya alternatif keputusan. Nah, ini ya. Pada saat akan pengembangan produk, jika kita adakan pengembangan produk, ya, positif, dapat memasarkan produk. Negatifnya bisa jadi menghentikan produk gitu ya, sebaliknya, atau bahkan teruskan produk yang lama. Nah, ini adalah gambaran atau diagram keputusan dari contoh kasus sebelumnya. Bagaimana menggambarkannya dengan simpul-simpul yang sudah saya sampaikan tadi, di mana di sana ada kotak, lingkaran, ada ketidakpastian, ada alternatif keputusan. Kita lihat. Tahapan penggambaran diagram keputusan. Yang pertama, kumpulan alternatif awal. Oke, di awal alternatifnya adalah manajer dihadapkan pada 3 alternatif. Nah, berarti Anda
sudah punya berapa cabang dari sebuah kotak yang dihubungkan dengan baris ada, langsung kita tentukan ada 3 cabang gitu ya. Nah, dari kotak alternatif di mana kita kotak keputusan ya tadi ya, jika kita hubungkan dengan baris ini kita bisa katakan alternatif keputusan 1 proyek pengembangan, yang kedua teruskan aja seperti biasa tanpa perlu pengembangan atau justru menghentikan produk. Yang kedua, nah perhatikan juga selain alternatif juga perhatikan kejadian yang tidak pasti atau kemungkinan atau probability. Kejadian tidak pasti yang melingkupi alternatif awal, kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi terhadap alternatif yang dipilih. Jadi, untuk menentukan kejadian tidak pasti ini bisa jadi kejadian tidak pasti ini adalah perjalanan setelah kita memilih beberapa alternatif di hierarki yang kesekian gitu ya. Di awal dibagi menjadi 3 gitu ya, cabang. Setelah itu di breakdown turun ke level berikutnya gitu ya. Jadi menurut gambar tadi sudah kita tentukan ada 3 alternatif keputusan. Mengembangkan produk, tetap jalani saja yang sudah ada atau hentikan. Nah, ada kejadian-kejadian tidak pasti yang bisa dihasilkan dari hasil hierarki pohon keputusan tersebut. Misalkan kejadian tidak pastinya proyek pengembangan, hasilnya bisa jadi positif atau bahkan negatif. Kalau meneruskan produk lama, hal yang mungkin terjadi, tingkat penjualan ya tetap saja, gitu ya, tidak ada peningkatan. Tetapi untuk alternatif keputusan ketiga, yaitu hentikan produk, ya tidak ada kejadian tak pasti, ya sudah pasti karena nggak mengadakan penjualan, nggak membuat produk baru, ya, menghentikan produk otomatis tidak ada penjualan gitu ya. Nah, ini tidak ada kejadian yang tidak pasti. Pada alternatif keputusan yang ketiga atau hentikan produk ini tidak ada kejadian yang tidak pasti. Semuanya pasti, tidak ada penjualan, tidak ada pemasukan. Seperti itu. Kita bisa lihat ya, jika kita gambarkan secara pohon keputusan ya, dengan simpul-simpul yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi, maka gambarannya seperti ini. Alternatif keputusan yang dibagi menjadi 3 proyek pengembangan, teruskan seperti biasanya, hentikan produknya. Kalau proyek pengembangan bisa positif atau negatif, jika diteruskan seperti biasa bisa tinggi, bisa rendah gitu ya. Kemudian kalau hentikan sudah pasti, tidak ada simpul ketidakpastian di sini. Nah, selanjutnya proses ketidakpastian ini bisa jadi berlanjut pada hierarki berikutnya atau tahapan berikutnya. Kita lihat. Nah, alternatif lanjutan merupakan alternatif pilihan lanjutan dari kejadian yang tidak pasti. Bisa positif, bisa negatif pada saat pengembangan, pada saat dilanjutkan bisa jadi naik atau turun pemasukan atau pendapatan. Nah, selanjutnya dalam hal proyek pengembangan bila hasilnya positif, alternatif lanjutannya pasarkan produk baru atau tidak gitu ya. Kejadian tidak pasti yang melingkupi alternatif lanjutan akan muncul kejadian tidak pasti yang mungkin terjadi. Jadi bila produk baru dipasarkan, maka hasil penjualannya bisa jadi tinggi atau sebaliknya. Ya, gambarannya akan menjadi seperti ini. Kalau hierarki sebelumnya atau fase sebelumnya kita hanya berhenti pada titik ini.
bahwa jika ada pengembangan positif, negatif, jika diteruskan tinggi, kemungkinan mendapatkan tambahan pendapatan yang tinggi atau sebaliknya. Kemudian kalau dihentikan, pastinya sudah tidak ada yang bisa dilakukan, nol hasilnya. Nah, tidak berhenti di sini. Yang dimaksud dengan alternatif lanjutan tadi adalah apabila proyek pengembangan ini berjalan positif, maka akan ada lagi alternatif keputusan berikutnya. Itu ya. Kenapa dikatakan ini sebuah alternatif keputusan? Bukan dikatakan simpul ketidakpastian. Karena pada saat kita atau pada saat terjadi jika proyek pengembangan ini hasilnya positif, maka ini bisa kita jadikan sebuah alternatif. Sesuatu yang bisa kita pastikan kalau positif, maka kita akan memasarkan produk baru. Tuh kan, masa kalau sudah positif terus diam-diam saja, nggak mungkin ya. Jadi begitu hasilnya yang dia menjadi simpul ketidakpastian pada proses sebelumnya. Itu ya, positif. Nah, begitu sudah tahu hasilnya positif, maka alternatif keputusannya atau sesuatu yang bisa kita pastikan bahwa pada saat kondisinya positif, maka kita akan memasarkan produk baru. Seperti itu ya. Ini hal yang bisa kita tentukan. Gitu ya. Bukan, kenapa simpulnya tidak lingkaran? Karena ini bisa kita tentukan bahwa kalau positif ya kita jalankan atau kita pasarkan produk baru tadi. Dan sebaliknya, kalau enggak bisa jadi pasarkan atau enggak. Jadi ini sebuah alternatif. Tapi bukan ketidakpastian gitu ya. Nah, bagaimana pada saat memasarkan produk? Nah, ini baru. Bisa jadi pada saat kita memasarkan produk bisa jadi hasilnya tinggi atau sebaliknya. Nah, ini yang si decision maker tidak bisa memastikan. Kalau yang ini adalah sebuah opsi gitu ya, sebuah pilihan jika positif maka pasarkan atau tidak. Dan seterusnya. Pada saat negatif ini juga bisa jadi dipasarkan, tetap pasarkan gitu ya. Atau sebaliknya gitu ya. Nah, jadi ada kalanya sebuah decision tree itu terdapat beberapa alternatif lanjutan di kemudian harinya. Hasil dari ketidakpastian, dari simpul ketidakpastian bisa menghasilkan sebuah alternatif keputusan. Tuh ya. Makanya tadi kenapa di kekurangan dari decision tree itu bisa jadi pada saat si decision maker ini tidak bisa menggambarkan dari data-data yang ada tidak bisa menggambarkan ke dalam decision tree atau decision klasifikasi ini, maka ya bisa jadi solusi yang ditawarkan atau solusi atau keputusan yang diambil bisa jadi salah. Maka ini perlu berhati-hati untuk menentukan hierarki di pohon keputusan. Selanjutnya adalah penetapan nilai. Ya, jadi setelah tadi ditentukan positif, negatif, kemudian kita masukkan data-data seputar nilai gitu ya. Kayak tadi, jika saya beli sekarang maka nilainya 14.000. Jika saya besok bisa jadi nilainya 10 atau nilainya 20.000. Di sini di contoh berikutnya ini juga bisa kita masukkan nilai-nilai bagi decision maker-nya tadi. Nah, dituliskan di ujung akhir tiap cabang. Ukurannya terserah, tapi yang lazim. Bisa rupiah, bisa dolar, bisa apa saja ya yang kita bisa angkat. Karena decision tree ini
bisa untuk digunakan untuk pengambilan keputusan tidak hanya dari sisi bisnis, bisa jadi dari kehidupan sehari-hari, penentuan, misalkan penentuan pemilihan sekolah barangkali, atau invest tadi itu ya, dan seterusnya. Nah, setelah nilai hasil ditetapkan, untuk dapat menentukan pilihan diperlukan nilai lain yang menunjukkan besarnya kemungkinan muncul dari tiap kejadian yang tidak pasti. Kayak tadi ya, jadi kita gabungkan antara prosentase kemungkinan terjadinya kenaikan dan prosentase terjadinya penurunan pada saat perusahaan akan membeli bahan materialnya itu besok hari. Nah, dari hasil perhitungan-perhitungan yang memasukkan beberapa nilai gitu ya, bisa prosentase dan seterusnya tadi, ini akhirnya kita mendapatkan nilai gitu ya, yang paling besar yang mana gitu ya. Jika kita ambil, kalau kita ingin mengambil sesuatu yang lebih rendah kayak tadi, kalau kita ambil biaya gitu ya, biaya yang dikeluarkan berarti semakin rendah semakin baik. Kalau kita memperhitungkan keuntungan, maka semakin tinggi semakin baik. Misalkan kita memasukkan beberapa prosentase ya, ini gambar ini sudah dilengkapi dengan beberapa prosentase. Jadi kalau di awal tadi kita awali dengan membuat alternatif keputusan, kita bagi menjadi 3, proyek pengembangan, teruskan seperti biasa, kemudian hentikan, di mana pada saat di alternatif keputusan hentikan produksi, maka di sini sudah ada kepastian, tidak ada pemasukan gitu ya, penjualan tidak ada, pemasukan tidak ada. Kemudian pada saat kita alternatif keputusan meneruskan seperti biasa, bisa jadi terjadi peningkatan gitu ya, peningkatan nilai jual bisa jadi rendah gitu ya. Nah, tetapi efek atau prosentase terjadinya tinggi dan rendahnya ini si decision maker yang menentukan. Penentuan bobot bisa jadi seperti itu ya. Menurut intuisi gitu ya, seorang manajer pada saat menentukan tinggi dan rendahnya ini, untuk menentukan tinggi dan rendahnya ini berapa prosentase ini juga melihat informasi atau data-data yang ada. Bisa jadi bisa melihat kondisi pasar yang sedang terjadi, atau bisa melihat situasi negara gitu ya yang sedang terjadi. Jadi nilai 0,3 ini sudah melalui pertimbangan-pertimbangan seorang decision maker. Enggak asal menentukan 0,3, 0,5 dan seterusnya, tidak ya. Tapi juga memperhitungkan kondisi lingkungan, atau kalau istilahnya kemarin intelligence itu scanning ya, scanning lingkungan. Apa yang terjadi di sekitar lingkungan itu yang digunakan untuk menentukan prosentase kemungkinan terjadi peningkatan sekian, 30% atau 0,3. Sedangkan sebaliknya penentuan penurunan ini 0,7. Nah, gabungan dari beberapa atau prosentase ya dari beberapa ketidakpastian ini kita pastikan bisa 100% gitu ya. Misalkan ini ada 3 ketidakpastian ya. Tinggi, sedang, rendah gitu misalkan gitu ya. Maka kita bisa memposisikan bisa 0,3, yang di sini 0,2 gitu ya. Yang sedang tadi 0,2 atau 20%, dan yang rendah 0,5 atau 50% gitu ya. Yang penting kalau dijumlahkan 100%.
kemungkinan itu yang terbaik adalah 100%, kan nggak ada 120% gitu ya kemungkinan. Nah, di sini yang posisi proyek pengembangan yang positif karena lihat dari kondisi yang terjadi, maka si decision maker berani menentukan bahwa kalau ada proyek pengembangan ini akan mendapatkan efek yang positif ini sebesar 80% atau kita tuliskan 0,8. Dan sebaliknya yang negatif 0,2. Jadi kalau digabungkan ini adalah 100%. Itu. Selanjutnya tadi di tahapan sebelumnya yang sudah disampaikan ada alternatif lanjutan. Alternatif lanjutan yang pertama adalah memasarkan produk. Kalau positif maka memasarkan produk baru. Dan sebaliknya bisa jadi meskipun positif tidak memasarkan produk baru. Ya. Nah, pada saat memasarkan produk baru ada simpul ketidakpastian lagi, ada probability lagi, ada kemungkinan lagi yang terjadi. Bisa jadi tinggi dan sebaliknya. Tapi karena optimis gitu ya, optimis kondisi yang terjadi di sekitar atau lingkungan sedang baik-baik saja gitu ya. Kemudian melihat pasar, orang-orangnya sedang membutuhkan produk sejenis yang ingin kita keluarkan misalkan, maka prosentase karena optimis maka prosentase untuk nilai yang diperolehnya tinggi ini besar 0,9 atau 90%. Dan sebaliknya tingkat berhasilan atau rendah pendapatannya karena memasarkan produk baru ini hanya 0,1 karena 0,9 dan 0,1 10% atau 100%. Nah, untuk penentuan nilai seperti 50 juta, minus 15 juta, dan seterusnya, nah ini bisa Anda gunakan untuk perhitungan sebaiknya saya ambil keputusan yang mana, saya pasarkan produk atau tidak, gitu ya. Saya pasarkan atau produk lama saja, gitu ya. Nah, ini bisa membantu untuk menentukan atau mengambil keputusan. Sebaiknya keputusan utamanya ini, yang mana yang akan diambil. Mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami. Sini kita bisa menentukan pilihan ya, model lengkap persoalan keputusan. Di sini ada beberapa pilihan atau alternatif terbaik. Kemudian ada beberapa faktor ketidakpastian dari masing-masing alternatif keputusan yang kita tentukan. Di sana akan ada faktor-faktor ketidakpastian. Tuh. Nah, ini ya. Jadi bisa jadi setiap alternatif yang kita pilih pasti segala sesuatunya pasti ada resiko yang akan muncul, akan menyertai. Pilihan langsung bisa ditentukan berdasarkan proses intuisi, gitu ya. Kayak tadi dikatakan seorang manajer dia ingin memasarkan atau dia ingin mengembangkan produk baru berdasarkan intuisinya, gitu ya. Makanya ini berhasil, optimisme, gitu ya. Ini yang dikatakan pilihan langsung. Kemudian dengan pilihan langsung tadi sulit digunakan untuk permasalahan yang kompleks karena tidak mudah untuk menghimpun dan mengolah seluruh informasi dalam pikiran kita. Kan tadi aja di contoh sebelumnya ada beberapa alternatif keputusan. Itu baru ada 2 jenjang alternatif keputusan. Jadi untuk
permasalahan yang sederhana barangkali menggunakan pilihan langsung tidak masalah gitu ya. Tapi kalau kita ingin mengambil keputusan, sebuah keputusan yang kompleks ya tadi itu ya, kita mengembangkan. Setelah itu kalau mengembangkan nanti hasilnya positif atau negatif, kalau iya dipasarkan, kalau tidak hasilnya sekian juta gitu ya. Kemudian pada saat memasarkan bisa jadi ada lagi alternatif lain yang dipasarkan di mana gitu ya. Bisa kondisi dipasarkan di kota A, B, C dan seterusnya. Jika kota A kemungkinannya apa? Jika kota B simbol ketidakpastiannya apa? Dan seterusnya. Ini kan kompleks. Ini baru kita tahap alternatif keputusan yang gampang. Seorang manajer harus menentukan keputusan yang lebih banyak jenjangnya atau lebih kompleks gitu ya, maka ini akan kesulitan jika hanya menggunakan pilihan langsung. Dapat dilakukan dengan mudah bila terdapat kombinasi satu alternatif atas alternatif lainnya. Ya, itu tadi ya. Kalau alternatifnya itu hanya sedikit atau saya bisa katakan tadi tidak kompleks permasalahannya, maka pilihan langsung akan lebih efektif, lebih efisien gitu ya. Akan lebih cepat. Dominasi nilai. Nah, pilih alternatif yang dominan terhadap alternatif lainnya. Semua payoff-nya lebih besar atau sama dengan alternatif lainnya. Jadi kan di awal tadi kita sudah menghitung payoff ya. Kira-kira kalau saya beli sekarang pasti harganya 10.000, kalau beli besok harganya 14.000 kalau beli sekarang, kalau besok bisa jadi 10, bisa jadi 20. Sehingga nilai payoff-nya yang kita hasilkan ternyata 15, di mana 15 itu adalah nilai di atas nilai yang sekarang, nilai pasti yang tersedia sekarang. Nah, gini ya, misalkan ada produk A, ini alternatif keputusannya ada produk A atau produk B yang ingin dipasarkan. Kemudian kalau memasarkan produk A bisa jadi berhasil. Nah, ini ketidakpastian, simpul ketidakpastian. Bisa berhasil, bisa gagal. Pada saat memasarkan produk B juga ada simpul ketidakpastian, bisa berhasil juga bisa gagal. Itu ya, tetapi di sini ada nilai dominasi gitu ya. Ada dominasi nilai. Saya katakan tadi, untuk menentukan atau mendominasi nilai, ini perlu tambahan informasi yang cukup. Ya, kenapa sih kalau produk B ini nilai keberhasilannya lebih besar poinnya dibanding kegagalannya? Seperti itu. Dia yakin atau manajer ini yakin kalau memasarkan produk B, tingkat keberhasilannya jauh lebih tinggi dibanding kegagalannya. Nah, kalau sebelumnya kita dihadapkan dengan dominasi nilai gitu ya dari beberapa prosentase kemungkinan, kemudian dikalikan dengan nilai pada salah satu event ketidakpastian, ya, kemudian dibandingkan dengan alternatif keputusan yang lain gitu ya. Nah, tadi ada alternatif beli sekarang 14.000 nilainya, kemudian beli besok bisa naik 10, bisa turun berapa tadi? 20. Nah, dengan prosentase masing-masing 50%. Setelah dihitung 50% dikalikan kemungkinan turun dan ditambahkan 50% dikali kemungkinan naik, ini dibandingkan mana yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Itu dominasi nilai. Sedangkan dominasi stokastik, dia membandingkan distribusi probabilitas kumulatif dari setiap alternatif tindakan. Jadi di dominasi stokastik ini dia lebih fokus kepada
penentuan probabilitas. Kemungkinan terjadinya yang mana yang lebih tinggi. Nah, itu yang kedua juga pemilihan alternatif memiliki distribusi probabilitas kumulatif terbesar. Kayak tadi ada yang contoh sebelumnya ada 50-50, kemudian ada 80-20. Nah, maka yang bisa diambil bisa jadi 80% keberhasilan. Ya sudah, itu saja yang diambil gitu ya. Ini yang dimaksud dengan dominasi stokastik. Tingkat aspirasi, target yang ingin dicapai oleh pengambil keputusan pada saat mengambil keputusan. Alternatif yang terpilih adalah alternatif memiliki kemungkinan terbesar untuk mencapai tingkat aspirasi yang ditentukan. Ya, jadi mana sih nilai gitu ya, target yang ingin dicapai gitu ya. Kalau di sini sudah terlihat target yang paling tinggi adalah produk A, ya sudah, langsung tentukan pilihan bahwa alternatifnya bisa kita tujukan kepada produk A. Oke. Nah, kalau yang ini penentuannya berdasarkan nilai ekspektasi. Nah, jika alternatif A ya dengan persentase 50% masing-masing, alternatif B tidak ada ketidakpastian, maka hasilnya sudah pasti 4,5 juta. Nah, karena di sini ada nilai ekspektasi tertinggi, maka bisa langsung diambil nilai tertinggi yang ada di sana. Seperti ini langsung ditentukan 10 juta gitu ya. Baik, terima kasih teman-teman. Ini tadi pembahasan kita seputar decision tree. Jangan lupa lihat mites yang saya sediakan di Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.